Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Nirmalasanti. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu use case diagram. Nah, use case diagram ini sudah digunakan dari tahun 1992 oleh Jacob et al. Digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem atau biasa disebut sebagai aktor dengan kasus atau biasa disebut sebagai use case, di mana penentuan kasus itu sudah diskenariokan terlebih dahulu ya. Jadi ada langkah-langkah atau skenario yang digunakan untuk membuat use case diagram. Nah, ini adalah simbol-simbol dari use case diagram. Ini adalah aktor ya. Aktor digambarkan dengan gambar manusia. Ini adalah use case, sebenarnya adalah oval ya. Saya salah menggambarkan. Harusnya oval, kemudian ada catatan, ada include, ada relasi. Ini adalah nanti kita akan bahas bersama apa itu relasi aktif, apa itu relasi pasif, generalisasi, kemudian include, extend itu apa. Nah, kita akan belajar lebih banyak lagi tentang use case diagram ya. Nah, use case diagram ini akan menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Jadi, kalau ada sistem itu seperti apa sih? Nah, dari pandangan user inilah yang biasanya kita menggunakan use case diagram ya. Nah, kita berikan contoh di situ ada konsumen ya, di sini ada konsumen sebagai aktor utama, kasir sebagai aktor yang kedua. Konsumen ini melakukan pembelian barang, kemudian dia melakukan pembayaran ke kasir. Kenapa pada contoh kedua dan ketiga ini salah? Nanti kita akan lihat sebenarnya perilaku dari use case itu seperti apa. Kenapa kan ini hampir sama ya, kasir jual, tinggal dibalik aja ini ya, kasir dan konsumen. Kasir ada di sebelah kiri, konsumen ada di sebelah kanan. Dengan kegiatan di sini kasir jual barang ke konsumen, kasir terima bayaran. Nah, yang berikutnya di sini sama, kasir beli barang ke konsumen, kasir kasir bayar ke konsumen. Kenapa dua contoh ini salah? Nanti kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Nah, secara umum, use case ini merupakan pola perilaku dari sebuah sistem, atau bisa juga disebut sebagai urutan transaksi yang saling berhubungan di mana dilakukan oleh satu orang aktor. Use case diagram yang terlibat di dalam use case diagram maksud saya ya, itu ada use case, ada aktor, ada relationship, ada sistem boundary box dan package. Untuk sistem boundary box dan package ini adalah opsional. Kenapa opsional? Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Use case diagram dibuat berdasarkan keperluan aktor. Apa yang dikerjakan oleh sistem dan bukan bagaimana sistem itu mengerjakan. Jadi perlu diingat, use case adalah dibuat berdasarkan keperluan dari sang aktor. Apa sih yang dikerjakan oleh sistem itu, bukan bagaimana sistem itu mengerjakannya. Use case diagram diberi nama dan menyatakan hal yang dicapai dari hasil interaksi dengan aktor. Use case dinotasikan dengan gambar horizontal atau elips ya. Kemudian use case ini menggunakan verb atau kata kerja. Jadi diingat, use case menggunakan verb, kata kerja, bukan kata benda. Jadi bisa ada mengambil, kemudian menarik, kemudian membuka rekening ya. Itu contoh-contoh dari penggunaan use case. Nama use case ini boleh terdiri dari beberapa kata ya. Jadi seperti tadi yang saya berikan contoh, ada membuka rekening, menutup rekening, boleh ya. Tapi tidak boleh ada dua use case yang mempunyai nama yang sama. Jadi misalkan ada dua use case membuka rekening, tidak boleh ya, harus salah satu. Dan yang satu lagi menggunakan nama yang lain. Nah, sebuah use case bisa mempunyai dokumentasi. Peletakannya perlu diingat karena kita menggunakan prinsip in Western culture people read from left to right, top to bottom, starting in the top left corner, maka use case utama itu berada di pojok kiri atas dari diagram ya. Ingat-ingat, use case utama berada di pojok kiri atas diagram. Use case diagram tidak terpengaruh oleh urutan waktu, tapi untuk memudah penyusunan,
untuk memudah pembacaan, maka harus disusun terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud ini? Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya ya. Contoh di sini adalah nasabah. Kenapa sih harus ada penyusunan? Harus ada perencanaan terlebih dahulu. Di contoh sebelah kiri, ya, contoh yang ini. Nasabah, buka rekening, simpan uang, ambil uang, tutup rekening. Urut ya, jelas ya, enak dibaca. Sedangkan di contoh yang kedua, di sini nasabah tutup rekening loh. Nasabahnya belum punya rekening. Kenapa tiba-tiba di situ di use case-nya, di use case utamanya sudah menutup rekening. Simpan uang, buka rekening, ambil uang. Nah, ini kan tidak terstruktur sama sekali. Makanya meskipun dia tidak terikat oleh waktu atau penyusunan tertentu, tapi lebih baik dilakukan perencanaan terlebih dahulu supaya mudah dibaca. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang aktor. Ya, aktor ini apa sih aktor ya? Kalau tadi kita sudah membahas tentang use case, sekarang kita akan membahas tentang aktor. Aktor menggambarkan orang, sistem, atau eksternal entitas atau stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem. Aktor biasanya menggunakan noun atau kata benda. Dibedakan ya, kalau tadi use case menggunakan kata kerja, sedangkan aktor ini harus berupa noun atau kata benda. Bisa manusia, bisa pekerjaan ya. Aktor digambarkan dengan gambar stick figure atau dengan gambar visual. Ini ya, stick figure itu seperti ini, atau gambar orang ya. Nah, tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Jadi seperti ini contoh ini ya, contoh yang kedua ini tidak boleh aktor langsung dengan aktor. Contoh di sini adalah kasir dengan konsumen tanpa ada use case, nggak boleh. Tidak bisa dibaca nanti ya. Indikasi atau sistem untuk sebuah aktor merupakan sebuah sistem. Adanya aktor bernama time yang mengindikasikan schedule event atau suatu kejadian yang terjadi pada secara periodik. Contohnya di sini adalah aktor sistem keuangan. Nah, di bawahnya ada time. Maka aktor time ini akan menunjukkan kejadian berulang dari sistem keuangan. Seperti contohnya adalah laporan keuangan secara bulanan ya, itu kan akan berulang secara periodik, maka ada aktor sistem keuangan dan sistem time ya. Nah, peletakannya hampir sama karena kita menggunakan in Western culture people read from left to right to top to bottom ya. Saya ulang, karena kita menggunakan prinsip in Western culture people read from left to right, top to bottom, maka aktor utama, ini aktor utama ya, ini nasabah, dia harus berada di sebelah left ya, bukan di right ya. Dia harus aktor utamanya harus berada di sebelah kiri, dan aktor tambahannya di sini adalah teller berada di sebelah kanan. Aktor tidak boleh berada di tengah-tengah use case. Contoh ini ya, tidak boleh ada buka rekening dan nabung, kemudian aktornya ada di tengah-tengah, ini tidak boleh dilakukan ya. Jadi harus bentuknya seperti ini urutannya ya, aktor utama di sebelah kiri, aktor tambahannya ada di sebelah kanan, dan use case-nya ada di tengah. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang aktor, sekarang kita membahas tentang association. Ada 4 jenis relasi. Jadi association ini merupakan relasi ya. Ada 4 jenis relasi. Yang pertama, association antar aktor dan use case. Association antar use case, generalization atau inheritance antar use case, kemudian generalization inheritance antar actors ya. Itu ada 4 jenis itu. Nah, yang perlu diingat, yang harus diingat dan harus dicatat, association ini bukan menggambarkan aliran data informasi ya. Jadi diingat, association ini bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Nah, association ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor itu terlibat dalam sebuah use case. Nah, sekarang kita akan bahas tentang association antar aktor dan use case. Agak mumet ya. Agak mumet memang kalau kita membahas tentang use case
UML dan kawan-kawan itu memang agak memototkan, tapi tidak masalah ya, nanti kita akan pahami bersama. Nah, kita lihat di sini. Ujung panah pada association antar aktor dan use case itu mengindikasikan siapa saja yang meminta interaksi dan bukan mengindikasikan aliran data. Jadi kalau kita lihat di sini, contoh di sini ya. Kita lihat konsumen ya, konsumen dan kasir. Kita lihat di sini garisnya adalah garis tidak ada ujung panahnya. Maka dia tidak disebut sebagai aliran data ya. Jadi di sini penggunaan asosiasi digunakan garis yang tanpa panah ya. Nah, kemudian association antar aktor dan use case yang menggunakan panah. Ini ya. Kalau kita ada panahnya terbuka seperti ini, ya ini terbuka ya panahnya ya, bukan panah yang full ya. Itu mengindikasikan aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem. Contohnya di sini konsumen beli barang, bayar, jadi dia hanya sekedar interaksi satu arah ya. Itu yang kita sebut sebagai interaksi pasif. Nah, sekarang kita bahas tentang include. Nah, include ini termasuk hal yang diwajibkan di dalam use case atau require ya, harus ada include, harus pemanggilan use case oleh use case lain. Jadi include ini digunakan untuk pemanggilan use case oleh use case lain. Contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi dalam program. Nah, ada contoh di situ, ada perintah gambarkan association include secara horizontal. Nanti kita akan lihat di gambar contoh di bawahnya ya. Kita bahas dulu. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Kemudian tidak boleh aktor dihubungkan pada use case include. Kita lihat contoh yang pertama. Apa kesalahannya? Contoh yang pertama, tadi kita lihat tanda panah terbuka harus terhubung ke sub use case. Kalau kita lihat ini nasabah, kemudian ada panah terbuka, dia langsung terhubung ke parent use case. Jadi tidak boleh ya. Kesalahannya karena nasabah langsung berhubungan ke use case parent. Sedangkan tadi identifikasinya include itu tanda panah harus terarah ke sub use case. Salah ya contoh yang pertama ya. Kenapa contoh yang kedua salah? Kenapa contoh yang kedua salah? Tidak boleh aktor dihubungkan pada use case include. Nah, kalau kita lihat di contoh yang kedua itu ya, kita lihat di contoh yang kedua itu ada dua use case yang terinclude ya. Ini adalah kesalahannya di sini. Use case pertama dan use case kedua saling include, tidak boleh ya, ini juga salah. Kesalahan di contoh yang ketiga ini ya, sama. Ini kasusnya tadi arahnya adalah dari sub use case ke apa? Panah terbukanya adalah dari aktor ke sub use case. Sedangkan di sini ada sub use case yang terarah ke ini. Ini kesalahannya di sini ya. Dari sub use case ke use case parent. Ini juga tidak boleh ya. Sedangkan yang contoh keempat salah ini, kalau kita lihat ini si konsumen atau nasabah dia tidak berinteraksi secara pasif, dia berinteraksi secara aktif. Jadi tidak boleh ada include ya. Maka yang benar adalah ini. Contoh ini dan ini dan ini ya, 3 contoh yang benar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar association antar use case yang extend. Kalau tadi include, sekarang extend. Extend di sini adalah merupakan perluasan dari use case lain apabila kondisi atau syarat terpenuhi.
Nah, ini adalah optional behavior ya. Kita sudah pernah bahas optional behavior di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita harus mengurangi penggunaan association extend ini karena apabila banyak pemakaiannya dalam sebuah diagram, kita akan sulit memahami. Kita akan bingung, ini sebenarnya mau kemana sih arahnya? Ini bacanya kayak gimana ya? Jadi kita akan tambah bingung kalau terlalu banyak extend. Kemudian yang perlu diingat, tanda panah terbuka harus terarah ke parent base atau use case. Dibedakan, kalau tadi include itu dari sub use case ya, sedangkan kalau yang extend ke parent use case. Jadi kebalikan ya, include dan extend ya. Kalau include tadi dari parent ke sub, sedangkan yang ini adalah dari sub ke parent. Harus terarah ya dari sub use case-nya ke parent case. Nah, kita bisa lihat contohnya. Di sini ada beberapa yang disilang. Nah, ini kan dari parent ke sub, nggak boleh ya. Ini juga tidak boleh bentuk vertikal, dia bentuknya harus tidak boleh horizontal, bentuknya harus vertikal. Ini juga salah ya. Yang betul di sini adalah nasabah, kemudian dari tambahan atau sub use case-nya ke arah buka rekening. Nah, sekarang kita sampai ke generalization atau inheritance ya. Apalagi itu ya, tambah mumet ya, tambah bingung ya, tapi nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan bersama-sama. Generalization atau inheritance digambarkan dengan sebuah garis berpanah tertutup pada salah satu ujung yang menunjukkan lebih umum. Jadi diingat, kalau tadi association itu adalah panahnya terbuka. Panah terbuka itu kayak gimana? Yang tadi nggak full fill seperti ini ya. Nah, kalau yang generalisasi adalah seperti ini. Full fill ya. Full ya, panahnya full. Nah, pada generalization ini gambarnya harus secara horizontal atau vertikal. Untuk generalization ini, gambar harus secara vertikal. Nah, jika kita membuat generalization inheritance antar use case, ketentuannya dibuat ketika ada suatu keadaan atau perlakuan khusus. Inheriting use case di bawah base parent use case. Contohnya di sini, bayar dan pembayaran khusus. Kemudian bayar dan pembayaran. Ini tidak boleh karena dia horizontal. Sedangkan ini kenapa tidak boleh? Karena dia berasal dari base parent ke sub case. Ya, harusnya dari sub ke base parent. Nah, ini arahnya. Ini yang benar. Gitu ya. Nah, kalau tadi dengan use case, sekarang dengan aktor. Dibuat ketika ada sebuah aktor baru terbentuk dan mempunyai atribut atau metode yang sama dengan aktor yang sudah ada. Inheriting actor di bawah base parent actor. Ya, ini contohnya seperti ini. Dan ini. Ya, ini tidak boleh karena vertikal. Ini tidak boleh karena dia dari seperti ini ya, base ke subclassnya ya. Sudah bisa membedakan ya sekarang antara association dan generalization. Jadi memang sama-sama relasi tapi ternyata fungsinya berbeda-beda. Itu ya. Itulah keistimewaan dari use case diagram. Sekarang kita lanjutkan untuk sistem boundary box. Sebenarnya kalau sistem boundary box ini jarang banget digunakan ya. Ini opsional. Biasanya digambarkan dengan kotak di dalam use case. Itu digunakan untuk menggambarkan jangkauan sistem yang kita buat, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah scope of your system. Biasanya digunakan bila memberikan alternatif sistem yang
dijadikan pilihan lain ya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah boundary box-nya yang ini. Ini yang kita sebut sebagai boundary box, tapi jarang banget digunakan, opsional ya. Boleh nggak dipakai? Boleh dipakai. Kemudian di sini association uses includes extend digunakan pada versi UML sebelumnya. Nah, sekarang sudah tidak terpakai lagi. Sekarang yang sering dipakai adalah uses, includes dan include ya, beda ya. Extends, include, dan generalization avoids more than two level of use case association ya. Kemudian ini contohnya staff operator. Di situ ada tiga aktor, 2 aktor utama dan 1 aktor tambahan. 2 aktor utama di sini adalah staff operator ya. Jadi ini aktor utama pertama, ini aktor utama yang kedua, sedangkan ini adalah aktor tambahan. Di aktor pertama ya, aktor pertama ini dia mempunyai hak akses untuk administrasi data master. Kemudian dia boleh melakukan proses transaksi 1. Nah, extendnya dia boleh entry data master 1, entry master data 2, karena dia berada di dalam administrasi data master. Sedangkan pada proses transaksi dia boleh melakukan proses transaksi 2. Dia juga boleh melakukan cetak laporan. Jadi karena dia di sini meskipun operator dia memegang sebagai administrasi data master, maka dia boleh menggunakan banyak hak akses. Sedangkan pada staf pimpinan, dia hanya mempunyai hak akses untuk mencetak aja ya. Cetak laporan 3, cetak laporan 2, cetak laporan 4, cetak laporan 3. Nah, sedangkan member ini dia hanya boleh melakukan sebuah transaksi saja. Ini adalah contoh dari pembuatan use case diagram. Nah, demikian tadi seluruh pembahasan kita tentang use case diagram. Ada satu tugas yang harus dikerjakan. Di sini ada sebuah skenario ya, skenario yang nanti harus kalian buat use case diagramnya. Skenario-nya adalah sebagai berikut. Pada bank A, seorang nasabah dapat melakukan penarikan atau withdrawn money, kemudian penyetoran atau deposit funds, menampilkan jumlah saldo atau view balance, melakukan transfer dana atau transfer funds, mengubah PIN ATM atau change PINs ke bank, dan melakukan pembayaran tagihan kredit atau make payment ke sistem kredit bank. Tugas kalian, buatlah use case diagram dari skenario ada di atas ya. Kemudian nanti kalian buat di StarUML. Minggu lalu saya sudah buat tutorialnya untuk StarUML ya. Nanti kalian buat di StarUML. Kalian kirimkan ke email mbokbawels@gmail.com maksimal 1 minggu setelah pembahasan ini. Nah, demikian pembahasan dari saya tentang use case diagram. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.